Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat Idul Fitri, para tamu Allah yang insyaallah kita semua hadir di sini, semuanya mengharapkan rahmat, ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir ini digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Rasanya tidak ada kata yang dapat kita ucapkan hari ini. Tidak ada kalimat yang dapat kita rangkaikan. Tidak ada pujian yang dapat kita sanjungkan untuk Allah kecuali hanya ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sejak terbenam matahari kemarin sore, berpisahlah kita dengan Ramadan. Kita memuja, memuji, mengagungkan dan membesarkan Allah melalui kalimat takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Seakan-akan semakin menambah betapa cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh yang kita ucapkan Allah hitung menjadi pahala di hadapannya. Dan apabila ajal kita datang hari ini, dapatlah kiranya menjadi bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketika di dalam kesunyian dan keheningan kita mendengar takbir bersahut-sahutan dari satu masjid ke masjid yang lain, mungkin ada di antara kita yang terkenang, terbayang orang-orang yang sangat tersayang dalam kehidupan kita. Tapi hari ini mereka sudah menghadap Allah, mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbayang wajah mereka di pelupuk mata, terngiang suaranya di telinga, terbesit wajahnya, senyumannya di lubuk hati yang paling dalam. Mereka hari ini sudah dipanggil menghadap Allah, padahal pada hari-hari tahun yang lalu mereka masih bersama-sama kita. Begitulah ajal lebih cepat daripada keinginan kita. Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita pasti punya ajal, dan kalau ajal itu telah datang,
kita pasti mati. Dan kalau kematian datang kepada kita, kita tidak bisa mundur walaupun sesaat dan juga tidak bisa maju walaupun sesaat. Itulah yang dinamakan dengan takdir. Kenapa Allah menciptakan takdir untuk kita? Supaya kita sadar bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang tidak bisa diulang kembali. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada di antara saudara-saudara kita yang tidak ikut salat Idul Fitri hari ini. Mereka sedang sakit, mereka sedang terbaring di ruang ICU. Meleleh air mata mereka mendengar suara takbir dari celah-celah jendela, dari celah-celah kaca. Ingin sekali mereka melaksanakan solat Idul Fitri pada hari ini, tetapi sebagian nikmat Allah ambil dari mereka. Bukan Allah tak sayang, justru Allah sayang. Allah berikan kita ujian sakit, Allah sayang kepada kita, supaya Allah ingin mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah ingin menggugurkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, supaya sujud kita lebih lama, supaya kita meneteskan air mata, supaya doa-doa kita lebih khusyuk, supaya kita tahu bahwa ketika nikmat itu sudah tidak ada, barulah terasa pentingnya nikmat itu. Oleh karena itu, selagi Allah berikan nikmat kesempatan sehat badan, lapang rezeki, gunakanlah itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita hari ini juga mungkin ada yang terkenang dengan jasa kedua orang tua kita. Karena kita terlahir hari ini, kita bisa menjadi manusia hari ini bukanlah tanpa sebab. Kita pernah menumpang, bukan kamarnya yang kita tumpangi, bukan rumahnya, bukan kasurnya, tapi kita pernah menumpang 9 bulan 10 hari di dalam perutnya, meregang nyawa, bersimbah darah dilahirkannya kita. Kalau hari ini dia masih ada, ambillah tangannya, cium tangannya, peluk tubuhnya dan katakan, maafkan saya, maafkan saya ayah. Mungkin kita pernah membentaknya, mungkin kita pernah memarahinya, atau bahkan mungkin kita pernah pelit ketika dia ingin meminjam uang kepada kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, bawalah dia ke tanah suci, bawalah dia berangkat umrah atau haji, kau bawalah dia keliling tawaf, keliling Ka'bah, kau bawa dia sa'i, kau bawa dia berkunjung ke makam Rasulullah. Lalu kau tanyakan, apakah mampu jasa itu? Apakah mampu engkau membalas satu teriakannya ketika melahirkan engkau? Apakah dapat membalas satu tetes darahnya saat mengantarkan engkau ke muka bumi ini? Apakah engkau mampu membalas satu tetes peluh keringat orang tuamu ketika mereka sedang membesarkanmu? Seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku telah lama meninggal. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah aku bersedekah atas nama dia ya Allah? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad. Bersedekahlah wahai Sa'ad, pahalanya sampai. Jadi hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita memiliki kelapangan rezeki, bersedekahlah atas nama kedua orang tua kita, pahalanya sampai. Lalu kemudian jika kedua orang tua kita telah tidak ada, untuk kita bawa haji dan umrah tidak lagi bisa, untuk kita bersedekah atas namanya pun kita tidak punya uang, maka kalau itu pun tidak mampu, engkau berziarahlah ke makamnya, engkau ucapkan salam, assalamualaikum ya ummi, assalamu alayka ya abi, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kalau punya lapang waktu, kirimkanlah Al-Fatihah, kirimkanlah pahala bacaan surat Yasin. Kalau ada waktu lagi, bacakanlah tahlil, tasbih dan tahmid. InsyaAllah mudah-mudahan itu bisa menjadi ganti untuk mengobati kerinduan kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni suhbati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka. Tsumma man? Siapa lagi? Ummuka. Tsumma man? Siapa lagi? Ummuka. Tsumma man? Siapa lagi? Abuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Lalu ayahmu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan
kedua orang tua kita. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kalau orang tua kita masih ada, berikanlah pelayanan terbaik kepada mereka. Karena kalau nanti sudah tidak ada, penyesalan yang tidak akan ada gunanya. Sakit hati kita, perih hati kita, mengobati rindu yang tidak bisa lagi terobati, yaitu rindu kepada orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Harta bisa dicari, pangkat bisa dicari, ilmu bisa dicari, tapi kesempatan membahagiakan kedua orang tua tidak akan pernah terulang dua kali. Demi Allah, kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak mungkin ada ibu kandung kedua. Kita hanya punya satu ayah kandung. Tidak mungkin ada ayah kandung yang kedua. Nanti setelah mereka ditanam, dimasukkan ke liang lahat, penyesalan hanya batu nisannya yang dapat kita raba. Ketika itulah hilang keberkahan terbesar kita di dunia ini. Kita sering ziarah ke makam para wali, kita sering ziarah ke makamnya para kiai, tapi kalau sampai melupakan untuk ziarah kepada kedua orang tua kita, itu adalah satu kesalahan. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah berpisah dengan kita dan telah meninggalkan kita. Tidak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan akan datang, Ramadan pasti akan datang lagi. Tapi ketika Ramadan nanti datang, apakah kita masih ada di dunia ini atau tidak? Kalau dalam takdir Allah selesai Ramadan ini kita meninggal, berarti Ramadan itu adalah Ramadan terakhir yang kita rasakan. Berdoa kita sama-sama, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, bisa merasakan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak semua kita pasti ada di sini. Mungkin ada di antara anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita. Allah telah menetapkan kapan kita akan pulang menghadapnya. Semoga akhir hayat kita nanti berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Banyak kenangan yang ditinggalkan oleh Ramadan kepada kita. Terkenang kita saat tarawih bersama-sama, terkenang kita saat tadarus bersama-sama, terkenang saat kita berbuka puasa bersama. Tentu kenangan itu jangan sampai mudah pudar di dalam hati kita. Makanya meskipun kita telah memasuki satu Syawal, kita berada di bulan Syawal, Ramadan telah meninggalkan kita, semangat Ramadan di hati kita tetap harus selalu ada. Kalau di dalam Ramadan kita rajin ke masjid, maka bagi bapak-bapak, bagi saudara-saudara di luar Ramadan tetaplah rajin ke masjid. Di dalam Ramadan kita rajin baca Quran, maka di luar Ramadan tetaplah rajin baca Quran. Di dalam Ramadan kita rajin bersedekah, maka di luar Ramadan pun harus lebih rajin lagi bersedekah. Karena setelah Ramadan itulah penentu puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau rajin di bulan Ramadan beribadah, begitu jugalah engkau rajin beribadah di luar Ramadan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang kita sembah di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Ramadan yang akan datang insyaallah. Oleh karena itu, apabila kita melupakan ibadah-ibadah yang kita telah laksanakan selama Ramadan, hati-hati, ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka di bulan Ramadan?" Jadi tidak semua orang yang berada di bulan Ramadan itu selamat, ada yang celaka. Jangankan yang tidak berpuasa, yang puasa saja belum tentu selamat. Siapakah orang yang celaka di bulan Ramadan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu." Yaitu seseorang yang mendapati Ramadan, sampai lewat Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada yang lebih kita harapkan setelah Ramadan ini kecuali ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah rajin beribadah.
Karena tidak ada yang kita bawa pulang nanti menghadap Allah kecuali hanya amal kebaikan yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutba'ul maita salasatun." Kalau mati manusia, maka ada 3 yang mengikutinya. Fa yarji'u isnani, tapi yang 2 pulang. Wa yabqa wahidun, yang menemaninya hingga hari kiamat hanya 1. Kalau hari ini kita meninggal, kita mati, maka keluarga akan datang, tetangga datang, teman kantor datang, teman sekerja datang, menantu datang, cucu datang, semua datang. Tapi mereka hanya mengantar sampai pemakaman. Setelah tanah dipadatkan ke kubur kita, lalu disiram pakai air, ditaburkan bunga wangian, diiringi dengan doa-doa. Setelah itu mereka semuanya pulang. Begitu juga dengan harta, mobil mengantar, motor keluar, karpet keluar. Setelah itu juga semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang menemani kita hanyalah amal kebaikan yang pernah kita lakukan ketika masih hidup di dunia ini. Kalaulah jasad kita menangis, itu artinya bekal yang kita bawa sedikit menghadap Allah. Saat itulah penyesalan yang luar biasa tak ada gunanya. Orang yang telah mati berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai saja bisa Engkau kembalikan kami ke dunia. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Allah berkata, untuk apa Engkau kembalikan ke dunia? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali tidak akan pernah Allah kembalikan engkau kepada dunia. Kepada dunia, mereka tidak minta 1 tahun 2 tahun, mereka tidak minta 1 bulan 2 bulan, mereka tidak minta 1 minggu 2 minggu, mereka hanya minta 2 atau 3 menit saja. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin menjadi orang yang soleh, kami ingin bersedekah ya Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah solat Idul Fitri rahimakumullah, orang yang telah mati ingin dihidupkan ke dunia hanya untuk beribadah, bukan untuk bekerja. Tapi hari ini banyak orang meninggalkan ibadah hanya demi sebuah pekerjaan. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, hari ini kita bisa ke masjid, hari ini kita bisa salat berjamaah, hari ini kita bisa bersilaturahmi. Itu sebabnya karena Allah masih memberikan waktu kepada kita. Tapi kalau waktu itu sudah habis, maka kita tidak bisa mengembalikan waktu itu. Oleh karena itu, pesan dari Ramadan, meskipun dia telah pergi, tetaplah rajin beribadah. Kalau hari-hari kita selalu diisi dengan yang baik, insya Allah kematian akan menjemput kita dalam keadaan baik. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Pesan kedua dari Ramadan adalah, tujuan dari ibadah Ramadan adalah takwa. Takwa artinya takut. Setelah Ramadan kita lihat orang yang berhasil puasanya setelah Ramadan ini, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, jangankan yang haram, yang halal saja tidak berani kita memakannya karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai Ramadan ini hendaknya makin takutlah kita kepada Allah. 1 minggu, 2 minggu ke depan mungkin kita akan kembali masuk ke kantor, akan kembali bekerja. Apakah Ramadan hanya tinggal Ramadan, tidak ada bekasnya sama sekali? Akankah kembali curang? Akankah kembali menggibah? Akankah kembali membicarakan aib orang lain? Akankah kembali korupsi? Akankah kembali memakan sesuatu yang bukan haknya? Kalau itu kita lakukan, berarti kita masuk dalam kategori orang yang celaka dari ibadah Ramadan kita. Takutlah kita membicarakan aib orang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri yang telah mati? Fakarihtumu, tentu kalian akan merasa jijik. Kemudian kita juga harus takut memakan harta haram, takut duit hasil korupsi, hasil judi, hasil togel, hasil curang. Takut kepada Allah.
Karena orang yang memakan harta haram, pertama, doa-doanya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang malam meleleh air mata kita berdoa puluhan tahun, satu pun tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Zaduka haram, karena kita memakan harta haram. Dua, orang yang makan harta haram, maka solatnya tidak diterima oleh Allah. Lam tuqballahu salatuhu arba'ina yauman. Solatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari 40 malam. Itu baru sekali makan harta haram. Bagaimana kalau makan gaji buta 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kerja kantor masuk tapi tidak bekerja, makan gaji buta, harta haram. Tinggal kalikan saja berapa lama doa kita tidak dikabulkan oleh Allah dan solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang makan harta haram, ketika dia sedekahkan, maka sedekahnya pun itu ditolak oleh Allah. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Kemudian yang keempat, orang yang makan harta haram akan menimbulkan sifat keras bagi yang memakannya. Maka kalau ada anak kita susah disuruh sholat, anak kita susah disuruh baca Quran, periksa saja. Jangan-jangan nafkah yang kita berikan adalah nafkah yang tidak halal, yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka solusinya tak lain tak bukan bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lalu yang ketiga, pesan dari Ramadan setelah kepergiannya. Ketika di suatu malam istri Rasulullah bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya. Di bulan Ramadan itu kan ada malam Lailatul Qadar. Betul? Jika aku mendapati malam Lailatul Qadar itu, doa apa yang harus kubaca, wahai Rasulullah?" Maka Nabi mengajarkan, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Allah menyuruh kita meminta maaf. Tapi ingatlah hadirin Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar punya dosa kepada Allah, kita juga punya dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, kita langsung bertobat kepada Allah dengan puasa Ramadan, insyaallah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah mengampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Tapi itu dosa kepada Allah, bukan dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Banyak orang sekarang salah sangka, dikiranya dengan puasa 30 hari hapus dosanya dengan manusia, dikiranya dengan umroh bolak-balik bisa hapus dosanya dengan manusia. Tidak. Dikiranya dengan melaksanakan haji, dengan membaca Quran, hatam Quran 30 juz bisa hapus dosanya dengan manusia. Tidak. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka di hari baik, bulan mulia, bulan Syawal ini, momen kesempatan kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Banyak nanti di akhirat orang tidak selamat masuk ke dalam surga gara-gara masih punya dosa kepada sesama manusia yang belum dia selesaikan. Kepada siapa kita harus meminta maaf? Yang pertama, minta maaflah kepada kedua orang tua kita yang sejak dari dalam perut kita sudah menyusahkan mereka. 9 bulan 10 hari menumpang di dalam perutnya. Setelah jadi anak-anak lagi-lagi menyusahkan orang tua kita. Mandi susah, disuruh makan lari. Begitulah pengorbanan orang tua. Tapi orang tua tetap sabar menyusahkan orang tua. Berharap setelah kuliah tidak menyusahkan orang tua. Tapi ketika kuliah pun masih ditanggung oleh orang tua, menyusahkan lagi. Berharap nanti setelah menikah tidak lagi menyusahkan orang tua, tapi setelah menikah punya anak-anak cucunya lagi menyusahkan orang tua, malah diasuh oleh neneknya. Disangkanya itu bukan satu kedurhakaan,
menyusahkan orang tua sejak dari dalam kandungan, maka pada hari ini datangi kedua orang tua kita, ambil tangannya, cium tangannya dan katakan, maafkan saya mak, maafkan saya ayah. Jangan lepaskan tangan mereka sebelum keluar dari mulutnya, iya engkau ibu maafkan, iya engkau ayah maafkan. Begitulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan lepaskan tangan mereka sebelum mereka mengatakan engkau sudah kumaafkan. Hadirin jamaah solat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa mendengar gurauan orang tua kita, masih bisa mendengar nasihatnya, masih bisa kita mintakan doanya. Tapi nanti akan tiba saatnya, semua itu akan pergi dan disitulah hanya tinggal kenangan. Kita hanya bisa melihat fotonya yang terpajang di dinding, hanya bisa melihat bajunya yang selalu dia pakai solat. Kita lihat tempat kursi yang biasa dia duduk. Tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa kita gunakan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Yang kedua, minta maaflah kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita, kaum kerabat, kemudian handai tolon dan seterusnya. Yang bisa datang, main, silaturahmi, mainlah. Tapi kalaupun tidak bisa karena jauh, zaman sekarang sudah canggih teknologi, WA lah dia, ucapkan mohon maaf, video call bila perlu, ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci. Dengan berpuasa, hapuslah dosa kita kepada Allah. Dengan saling memaafkan, hapuslah dosa kita kepada sesama manusia. Itulah yang diumpamakan oleh Nabi, kayauma waladathu ummuhu, maka kalian seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, Bapak dan Ibu, mari semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Allah berikan kita badan yang sehat, keluarga kita sehat, anak kita sehat, istri kita sehat, suami kita sehat, tetangga kita sehat, sehingga terus tetap kita bisa beribadah. Allah berikan kita umur yang panjang dalam ketaatan dan bisa berjumpa lagi pada Ramadan yang akan datang dan utuh tetap bersama dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mari aminkan doa ini. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ahlikal kuffar wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Fa'fu anna ya karim. Fa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Kullu amin wa antum bi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.